untuk pagi hari ini. Nah, Rasulullah memotivasi untuk banyak-banyak ibadah di bulan Ramadan. Yuraghibun tadi. Nah, kami juga menghimbau seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menikmati fasilitasnya dalam hidup ini. Dan insya Allah enggak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Kalau enggak salah pada tanggal 4 bulan April, ya, 4 bulan April. Jadi sekarang tanggal berapa? 14 ini ya, berarti kurang lebih 20 hari lagi. Kayaknya perlu untuk kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ramadan disebut juga Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Di bulan Ramadan itu ada beberapa hal yang bukan lagi istimewa, tetapi sangat mulia. Yang pertama, di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Tanpa Quran kegelapan. Bahkan kehinaan, kehancuran. Yang kedua, di bulan Ramadan itu akan ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih utama daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Ya. Dan yang ketiga, di sana ada janji-janji Allah. Amalan sedikit menjadi ditumpuk-tumpuk, diperbanyak oleh Allah. Apalagi amalannya banyak, lebih lagi ditumpuk-tumpuk pahalanya. Dan pahala ini jangan dianggap enteng. Ada yang mengatakan masuk surga itu hanya dasarnya rahmat Allah saja. Rahmat Allah itu ada juga penyebabnya. Dengan adanya pahala yang banyak, timbangan kita menjadi berat, timbangan baik. Kemudian dengan pahala yang banyak, kekurangan-kekurangan kita dapat ditomboki oleh pahala itu.
Mungkin ada sholat kita yang rusak, ada ibadah kita yang tertinggal. Dengan adanya pahala itu dapat disempurnakan. Oleh karenanya, yuk kita siapkan diri untuk kalau perlu memaksa diri, kalau perlu untuk kita lebih ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Baca Quran diperbanyak, sedekah diperbanyak, buka hati untuk memaafkan orang diperbanyak, ulurkan tangan, ya. Sholat diperbanyak, kalau perlu diqodoi di bulan Ramadan. Yang sudah tertinggal tuh qodho. Sholat juga ada macam-macam sholat. Selain sholat taraweh, tahajudnya kalau selama ini 2 rakaat, kita banyain selalu sampai 10 rakaat. Taraweh juga boleh lah diperbanyak. Ini ya. Agar menjadi ilmu, karena sedikit lagi, agar menjadi motivasi buat kita di bulan Ramadan itu janji Allah ada 3 yang paling menyolok. Yang pertama, innal hasanati fihi mujtami'ah. Seluruh hal yang baik apa saja? Baca Quran, sholat, puasa, kemudian silaturahim, berbagi, pahalanya tidak dihitung lagi, tapi digabrukan begitu. Apa itu mujtami'ah? Apa bahasanya? Kalau bahasa Jawa itu diurugakan, bus, ditumpuk-tumpuk, mujtami'ah. Insyaallah. Yang kedua, wadda'awati fihi mustajabah, seluruh doa dikabul. Ayo siapkan doa. Doa untuk diri kita, doa untuk istri-istri kita, doa untuk istri kita maksudnya ya. Kayaknya salah ngerti mulu. Doa untuk anak-anak kita supaya jadi anak soleh. Doa yang mau cari istri boleh, yang belum nikah, ada yang belum nikah nih, ada. Yang istrinya nggak ada, doa juga untuk ibu-ibu yang pengen dapat jodoh suami karena suaminya udah meninggal mungkin ya, boleh itu tuh. Doa untuk negara kita ini jangan sampai jadi sumpek begini ya, minyak goreng aja, masya Allah, aneh juga minyak goreng nggak ada itu. Pasti ada yang nyumputin. Tapi konon yang nyumputinnya cuma ditegur doang. Jangan lagi-lagi ya. Kalau lagi-lagi saya kriminalkan. Gitu ya. Saya tindak secara hukum. Jadi doa itu ngomong sajalah sama Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa kitanya aja. Bahasa Inggris bagian perumnas nikahan. Omong sebisa-bisanya Pak Ibu ya, jangan kaget kita kurang doa. Baru yang ketiga janjinya seluruh dosa diampuni manakala kita istighfar. Ini itulah keistimewaan Allah, kerahmatan Allah untuk kita ini disediakan waktu yang sedemikian rupa. Tapi ada warningnya, idza dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufarola. Raghima anfu rajulin idza dakhala Ramadan, tersungkur hina seseorang di atas hidungnya. Kampas maksudnya, ya, jatuh ke kampas kayak ibarat tinju ya. Manakala Ramadan datang sampai Ramadan selesai belum dapat ampun. Artinya nuruti malas. Ya. Baca Quran tidak dibuat. Sholat
seperti bulan-bulan biasa itulah. Nuruti malas saja. Sedekah, pelit. Kalau sedekah kan malas apa pelit? Pelit kayaknya ya. Gitu. Nah untuk itu, supaya jadi ilmu, di bulan Ramadan ini kita ada disuruh sholat banyak. Taraweh boleh banyak. Ya. Taraweh ini ada dua pendapat. Ada yang cuma 8, ada yang 23 ya, 3 pendapat. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Nah, kalau 36 itu orang itu mulai dari sebelah barat Saudi Arabia sampai ke Cordova. Itu 36. Itu yang sebelah sana. Sebelah Arab ke sini ya kebanyakannya 20. Ada juga yang 8. Lalu bagaimana itu kajiannya secara hukum? Nah, bolehlah saya baca di sini ya. Sini saya baca, ini ada kitab yang saya download dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ini hidup pada abad yang ke-6 Hijriah. Dan kitab Fiqhus Sunnah ini jadi pedoman IAIN di seluruh Indonesia. Kemudian ini kitab satu lagi, kitab Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid, karangan Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi ini dari Spanyol, dari Cordova. Dulu Spanyol itu 90% umat Islam. Kemudian dibantai oleh orang Nasrani. 90% itu penduduk Spanyol itu ada 8 juta. Ya, yang disembelih 7 juta. Gitu. Makanya jangan diam-diam aja. Sekarang ini lagi dimulai, ini dipreteli, ini dihabiskan, yang ini dipreteli. Gitu ya. Hari ini juga kami dapat kabar nih, MUI tidak lagi diberi kewenangan untuk memberikan label halal. Ya, sudahlah. Itu yang terjadi di negeri kita. Nanti apalagi yang akan dipreteli, wallahu a'lam. Nah, Ibnu Rushdi ini adalah ulama yang tersohor bukan hanya soal ahli fikih, tapi juga dalam berbagai macam fan ilmu, termasuk kesehatan, falsafah, tafsir. Ini yang luar biasa. Kalau Sayyid Sabiq ini adalah kitabnya Fiqhus Sunnah yang menjadi pedoman IAIN seluruh Indonesia. Kata Sayyid Sabiq, qiyamul Ramadan aw salatut tarawih sunnatur rajuli wan nisa. Bahwa sholat tarawih itu adalah sunnah untuk laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan ba'da sholat isya, gitu. Wa qoblal witri, dan sebelum witir. Berapa dilaksanakannya? Rok'atain. Jadi yang tidak ada perselisihannya sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau dilaksanakannya 4 rakaat, banyak perselisihannya. Jadi yang aman 2 rakaat, yang 4 rakaat tidak aman. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um saya baca kemarin, makruh melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat menyamakan dengan sholat fardu. Jadi kalau Bapak mau cari yang aman, laksanakanlah 2. Dan itu tidak akan terlalu mengurangi menambah waktu. Kalau menurut saya cari yang aman tuh. Kalau kami cari yang aman, yang tidak ada perdebatannya. Wa yajuzu antu dia ba'dahu. Boleh juga dilaksanakan tarawih itu sesudah witir. Sudah sholat isya, witir dulu.
1 rakaat atau 3 rakaat. Atau witirnya 11 rakaat. Pernah witir 11 rakaat di sini? Belum? Nah, mau coba? Kayaknya ibu-ibu pengen ya 11 rakaat itu witirnya, ya Bu? Sudah witir, baru kemudian sholat tarawih. Nah, ini malah lebih aman ini. Ya, lebih enak. Begitu selesai sholat witir, sholat tarawih yang 8 rakaat selesai, yang 20 rakaat lanjut. Nah, cuma katanya walakinnau khilaful afdal, tidak lebih utama tarawih dilaksanakan sesudah sebelum id, bukan tidak boleh, tapi akan lebih utama dilaksanakan sebelum id. Wa yastamirru waktuha ila akhiril lail, waktunya sampai selesai malam. Jadi bukan berarti habis isya witir selesai, tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada undangan keluarga, tetangga, belum terawih lah. Gitu. Karena terawih di masjid sudah selesai, terawihlah di rumah. Berapa rakaat yang harus dikerjakan? Nah, perhatikan di sini. Rawahul jamaah an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyamir Ramadan min ghairi ayyamura fihi bi'azimah. Kata Rasulullah, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu seluruh ahli hadis. Ahli hadis yang 7, ada yang 6, ada yang 8 ahli hadis itu. Hadisnya didapat dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW sangat memotivasi, mendorong, apalagi itu ya, menggegreh kalau kata bahasa Jawa itu, mewanti-wanti untuk qiyamur Ramadan. Jadi bangun Ramadan. Jadi tapi Rasulullah bighairi ayyamura fihi bi'azimah, tidak mewajibkan, tidak merintah wajib, cuma menyerukan, ayo jangan tidak, diwanti-wanti untuk jangan sampai tidak tarawih, tidak sholat malam. Sholat malam bukan hanya tarawih, tahajud, witir, sholat yang lain-lain, silahkan. Karena dengan Nabi bersabda lagi, man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri malam, maksudnya sholat, dengan penuh keimanan dan mengharap mendapat pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dosa enggak kita nih? Merasa berdosa enggak kira-kira? Pak Bambang, ada dosa enggak? Nah, pecahnya ada kate dosa. Paling 1 doang dosa. 2, 3, 4, 5, 6. Banyak juga. Warawau illa Tirmizi dari Siti Aisyah. Ada hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh seluruh ahli hadis tadi. Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, fa shalla bi sholatihi nasun katsir. Tahu-tahu masyarakat ikut semua. Summa shalla minal qabilah fakasaru. Lalu sholat lagi besoknya, manusia makin banyak. Gitu ya. Summa jatama'u minal laili salisa falam yakhruj ilaihim. Malam ketiga, manusia makin berbondong-bondong. Gitu. Nah, ternyata Rasulullah tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim. Nabi tidak keluar. Jadi sholat Rasulullah qiyamul lail di masjid cuma 2 hari. 2 malam saja, tidak 1 bulan. Jadi kalau yang tarawihnya 1 bulan bid'ah. Nah, ya, kalau mengikut cara Rasulullah cuma 2 hari aja. Enggak keluar. Tapi kata hadis ini falamma asbaha qal,
setelah subuh Rasulullah menyatakan, qad ra'aitu sani'akum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufarradu alaikum. Saya tahu apa yang kamu lakukan, kata Nabi. Dan saya pun tidak ada halangan untuk keluar semalam. Kecuali saya takut saja. Kalau nanti hal ini dijadikan alasan untuk menjadi fardu. Dijadikan fardu. Dijadikan fardu. Gitu. Jadi maknanya bahwa sholat tarawih itu bukan fardu. Dan yang kedua merupakan motivasi yang sangat kuat untuk diamalkan. Ya. Jadi dasarnya sholat tarawih itu. Lalu tinggal rakaatnya. Nah, rakaatnya ini banyak pendapatnya. Kita perhatikan dulu. Ada 2 rakaatihi, bilangan rakaatnya. Rawahul jama'ah an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi illa 11 rakaat. Kata Siti Aisyah, Nabi tidak pernah nambah sholat di masjid di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hanya 11 rakaat. Itu tidak pernah nambah. Di masjid maupun di bulan Ramadan maupun di lain bulan Ramadan. 11 rakaat. Maka kemarin ada yang nanya, berapa rakaat Rasulullah? 11. Tapi kata Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitabnya masing-masing, mendapat hadis dari Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim samaniya rakaatin wal witra. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholatnya di masjid 8 rakaat ditambah dengan witir. Summan tazaruhu fil qamilah falam yakhruj ilaihi. Ternyata Nabi tidak keluar. Gitu ya, setelah malam yang ketiga. Abu Ya'la dan Tabrani juga mengatakan dengan sanad yang bagus. Kata Abu Ya'la, Ja'a Ubay bin Ka'ab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innahu kana minni al-lailah syai'un. Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, telah terjadi semalam sesuatu pada diriku. Maksudnya bulan Ramadan. Yakni fi Ramadan. Kata Rasulullah, wa ma zaka ya Ubay? Apa itu ya Ubay? Qala niswa fi dari. Banyak ibu-ibu di rumah saya. Pada datang. Kulna, mereka mengatakan begini, inna la naqra'ul Qur'an fa nusalli bi sholatik. Betina-betina itu ngomongkan begini, saya tidak baca Quran seperti biasanya. Malam tuh kalau dulu zaman Rasulullah ramai baca Quran, kecuali mereka sholat, ya, dengan sholatmu ya Rasulullah yang di masjid itu, yaitu 8 rakaat plus witir. Fakanat, ya, sunnatar ridha, walam yakul syai'an. Nampak Rasulullah mukanya berseri. Artinya tidak marah, tapi tidak bilang apa-apa, diam aja. Nah, ya. Inilah yang punya pendapat sholat 8 rakaat. Ada dasar itu. Jadi berbeda pendapat silakan, tidak boleh saling olok-mengol. Ada pendapatnya. Tapi, nah, begitu ya. Kata Sayyid Sabiq, wa sahha an-nasu kanu yusalluna ala ahdi Umar wa Utsman wa Ali 20 rakaat. Tapi yang terjadi
Manusia lebih banyak menjalankan sholat taraweh pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Utsman, pada zaman Sayyidina Ali 20 rakaat. Itu. Kenapa itu? Apa itu yang 20 rakaat itu? Nah, Zahual masnun. Ini semuanya masuk dalam kategori sunnah yang disunahkan. Karena sunnah Rasulullah bukan hanya sunnah itu bukan hanya sunnahnya Rasulullah saja, tapi juga sunnahnya sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kamu harus memperdomani sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ternyata sunnah khulafaur rasyidin ini, nah, di dalam kitab ini dijelaskan wa huwa ra'yu jumhuril fuqaha minal hanifah wal hanabilah wa Dawud. Ya. Wa qala Tirmidzi wa aktsaru ahlil ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaatan. Pendapat inilah yang dipedomani oleh jumhur fuqaha, oleh ulama-ulama ahli fikih yang mayoritas di dunia, begitu. Jumhurul fuqaha dari kalangan Hanafi, Imam Hanafi, dari kalangan Imam Ahmad bin Hambal, dari Daud Zahiri. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan wa aktsaru ahlil ilmi, kebanyakan ulama-ulama ahli-ahli ilmu justru mempedomani maruwiya an Umar, apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, yaitu 20 rakaat. Apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali wa ghairihima, dan keduanya dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa huwa qaulus Tsauri, ini juga termasuk pendapatnya Imam Tsauri dan Ibnu Mubarak wasyafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i. Wa qala hakaza adraktun nas bi Makkah yusalluna 20 rakaatan. Seperti inilah yang terjadi sampai sekarang. Kami lihat manusia di Mekah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Gitu. Ya. Jadi yang 28 rakaat ada dasarnya, yang 20 rakaat juga ada dasarnya. Tapi mayoritas ahli ilmu, para ulama dan ahli fikih jumhur ulama justru mempedomani yang dibawa oleh Sayyidina Umar. Karena ada juga di dalam kitab ini disebutkan Rasulullah sholat di Masjid 8 itu bukan berarti tidak sholat lagi di rumah. Begitu. Di masjid cuma sholat 8, tapi di rumahnya sholat bertambah. Tuh. Summa yukammiluna, kemudian mereka itu menyempurnakan fi buyutihim, di rumahnya masing-masing. Bahkan terdengar suara, ya, kayak seperti azirin nahl, kedengaran suara seperti suara tawon bergemereng di rumah masing-masing. Begitu. Nah, jadi ya tinggal kita lah nak milih yang mana. Tuh, nak milih yang sedikit apa nak milih yang banyak. Nah, kalau menurut kami mumpung kita ketemu Ramadan tahun depan dah ketemu lagi, belum tentu yakin ini, walaupun kopiah merah itu, malaikat masih tetap ya. Nah, Masya Allah. Nah, jadi itulah yang didapat dari pendapat Sayyid Sabiq. Bahkan ada yang kemarin kami khutbahkan itu, ya. Nah, di sini saya catat ini. Mudah-mudahan masih ketemu di mana itu. Nah, saya nyatetnya itu.
Eh, ya, tadi juga kami ceramahkan di Mataram sana. Alhamdulillah di Mataram tuh ramai itu pengajiannya kemarin. Ya, penuh majelisnya, tidak muat lagi kayaknya, nanti dibangun lagi. Ada hadis dari Rasulullah SAW, laisa min abdin yusalli fi lailatin min syahri Ramadan illa kataballahu lahu bi kulli rak'atin alfan wa khamsa mi'ati hasanatin. Seorang hamba yang sanggup melaksanakan sholat di bulan Ramadan, tidak ada seorang hamba yang sanggup melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, kecuali Allah akan mencatat setiap rakaat dibalas menjadi 1.500 macam kebaikan. Masya Allah. Nah, pahala yang seperti ini akan nantinya memperberat timbangan kita, Mbak. Begitu. Ya. Bahkan lebih daripada itu, wabana lahu baitan fil jannati min yaqutati hamra. Allah akan membangunkan untuk orang yang mau sholat malam itu satu rumah di surga terdiri dari bahan-bahan yakut merah. Yakut merah itu inten merah, bukan dari pasir dan batu. Ya. Masya Allah itu. Pintunya saja ada 70.000 pintunya itu. Saking besarnya rumah. Karena itu jangan terlalu menyesal kalau buru-buru meninggal tapi jadi syahid. Nah, tetap balasannya lebih hebat. Hidup di sana lebih hebat. Cuman apa nak cepat, apa nak lambat? Masih nak nunggu rumah batu dulu lah. Gitu. Masya Allah. Kemudian setiap sujudnya itu, sekali sujudnya itu akan ditegakkan sebuah pohon yang bisa kita berteduh. Dan pohonnya itu mengembang begitu luas sampai orang berjalan pun selama 100 tahun nggak tembus. Saking luasnya. Karenanya kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak pahala. Itu saja. Sedekah yang banyak, apalagi baca Quran yang banyak, sholat yang banyak. Begitu. Dan amalannya ringan dibandingkan dengan pahalanya. Cuma kalau ada yang milih 8, jangan pula nyiksa yang di belakang. Sholatnya sampai lama-lama, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu ya, sampai kelamaan itu. Ada di dalam atunya itu, di dalam uraian di belakangnya itu. Kalau yang sholat sedikit saja bacaannya panjang, apalagi yang sholatnya banyak, bacaannya lebih panjang lagi, nambah saharo. Ingat di belakang itu ada Pak Sarip yang sudah enggak tegak lagi berdirinya seperti saya, ya Pak Sarip ya. Makanya oleh ulama-ulama dahulu bijaksana, Imam Syafi'i mengutamakan bacaannya yang pendek-pendek. Bahkan diperbanyak di sini ini, diperbanyak baca kulhu. Tuh. Makanya orang dulu menggariskannya di dalam kitab Sitina Mas'alah, Riyadul Badi'ah, di dalam kitab Fathul Qarib, Baijuri syarahnya dan sebagainya, itu bacaannya Alhaakumut Takatsur diteruskan dengan kulhu, wal asri teruskan dengan kulhu. Itu bukan nggak boleh baca Al-Quran, bukan. Tapi kalau mengutamakan baca Quran juga, ingat yang di belakang. Cukup 2 ayat saja. Jangan kaki baca ayat yang pertama Yasin. Nah, yang kedua Al-Waqi'ah. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau saya terus terang, saya
memanfaatkan Ramadan ini semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Cuma saya tidak tahu tahun depan ketemu lagi apa tidak. Sholat saya selama ini belum tentu sempurna. Mudah-mudahan dengan sholat di bulan Ramadan ini banyak ampunannya. Salah-salah dikit diampuni sehingga menjadi menomboki kekurangan-kekurangan ibadah itu. Toh enggak lama kalau menurut saya. Itu paling-paling selisihnya ya 20 menit saja. Tapi begitu pahalanya yang luar biasa. Gitu. Dan di tempat saya ya, saya terus terang saya sholat tarawihnya 20 rakaat. Dan alhamdulillah banyak yang datang tuh. Yang datang yang tadinya jauh-jauh pada melok lah di situ sholatnya 20 rakaat di masjid. Nah, ingin. Kenapa gitu Pak? Ya itulah saya kepengen lebih banyak ibadah di bulan Ramadan. Gitu. Apalagi kayak orang Pakistan itu 36 sampai ke Cordova sana 36. Apa masalahnya? Iri dengan orang Arab. Orang Arab sholatnya 20 rakaat. Tapi kadang-kadang diselingi dengan tawaf. Gitu. Maka tawafnya itu 7 kali 2 rakaat. Atau 14. Gitu. Jadi dia tambah dengan ya, saking hausnya mengharap supaya kekurangan ibadah kita selama 11 bulan itu terpenuhi oleh janji Allah. Yang salah-salah pun dimaafkan oleh Allah di bulan Ramadan itu. Karena 3 tadi janjinya. Amal diperbanyak, doa dikabulkan, dan dosa dimaafkan. Itu saja barangkali kajian kita untuk pagi hari ini. Nah, Rasulullah memotivasi untuk banyak-banyak ibadah di bulan Ramadan. Yuraghibun tadi. Nah, kami juga menghimbau seperti itu saja. Tapi terserah kepada bapak-bapak. Enggak terawih juga enggak apa-apa, puasanya sah. Yang terawih dapat pahala, yang enggak terawih juga puasanya tetap sah. Cuma yang enggak boleh jangan sampai enggak terawih. Enggak terawih. Enggak apa? Enggak puasa. Saya kira itu saja kajian kita ya. Mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Jangan jadi masalah. Ya. Tinggal diatur aja salat tadi. Kalau pengen lebih tertib, ya sudah. Sekedar tidak terlalu utama. Salat Isya. Barangkali ini tampilan aneh. Bukan tampilan aneh. Tampilan apa? Keren ya. Salat witir. 3 rakaat. Sudah salat witir. Salat tarawih. Salat tarawih 8 rakaat. Yang sudah mau 8 pulang silahkan. Yang mau 20 terus. Cuma witirnya didulukan. Salat witir pun di sini dijelaskan ini kalau kita kaji secara luas waktunya nggak cukup. Boleh bersuara keras, boleh bersuara lembut, boleh. Tapi bukan afdolnya suara keras. Tapi kalau suaranya lembut, ya silahkan. Jadi kalau misalnya jangan merubah witir. Tetap habis isya harus sholat tarawih. Nah, ya sudah. Boleh saja imam yang 8 rakaat, 8, habis 8, kata yang 8 rakaat, Farul Razi maju jadi imam. Aku nak meneruskan kolak di rumah. Jadi enak itu dah ya. Terusin yang 20 rakaat. Tadi witirnya belum. Silakan witir sendiri. Dengan suara yang tidak keras untuk tidak saling ganggu. Enak sebenarnya hukum ini jalan dengan baik, ya. Saya kira seperti itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang saleh ya Allah. Panjangkan umur kami sampai jumpa lagi dengan Ramadan ini ya Allah. Dapat kami melakukan puasa dengan pertolongan-Mu ya Allah. Dapat kami melaksanakan tarawih sebanyak-banyaknya ya Allah. Sebagaimana orang yang lain bisa diberi pertolongan oleh-Mu ya Allah untuk bisa melaksanakan sebanyak itu ya Allah. Kami juga mohon ya Allah diberikan kekuatan untuk itu ya Allah ya Rahman Rahimin. Berikan kepada kami sempat baca Quran sebanyak-banyaknya ya Allah. Minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Rahman Rahimin. Murahkan tangan kami untuk bisa berbagi dengan kerabat, pada keluarga dan sahabat, serta untuk orang-orang yang perlu uluran tangan dari kami, ya Allah.
banyakkan rezeki kami ya Allah yang halal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.